ini terjadi beneran ke Arsenal gitu maksud gue. Ini tim beneran 3 tahun berapa tahun terakhir gagal juara terus. Apa emang tim ini nggak punya mental juara? Apa sebenarnya apa sih yang salah? Kembali lagi di Ruang Pandit sama gue Yazid. Abdillah dan Irawan. Oke, setelah kita berbicara ngobrol-ngobrol soal persaingan di Super League, kita sekarang nyebrang ke mana nih? berang ke sana Premier League. Premier League. British Isle. Oh, iya. Yang persaingan mereka juga lagi ketat karena pemimpin klasemennya itu Arsenal. Kalau nggak Arsenal nih sebenarnya nggak ketat sih. Kenapa kalau nggak Arsenal nggak Kenapa ketat? gitu? Karena kalau City yang di atas itu kayaknya udah sulit untuk Oh, dikejar. lebih ke sana. Gitu loh. maksudnya. Kenapa Premier League beda 9 poin masih ketat, sementara Super League beda 9 poin udah lepas? Karena dari performanya sih kalau gue tadi ngeliat ya. Enggak sih masih ketat Borneo sebenarnya. Oh Persijanya doang kan. Iya, Mas itu 9 poin ya. Iya, sama Persija. Kalau Persib tarik ke 9 poin kan ke Persija. Persija 9 poin ya, Iya bukan kan ke Borneo. kita bilang, oh gitu. Nah kalau ini kan Manchester City itu masih berbeda, ada punya tabungan satu pertandingan. Maksud lo Itu satunya. Yang kedua, mentality Arsenal ya bos. kenapa? Ya kan kita ngelihat sendiri udah 2 tahun kebelakangan ini anak lagi. Ini tim udah di atas di menit-menit akhir liga turun lagi. Tapi kan ini tiga musim kebelakang. Tapi kan ini sisa 7 match. 9 poin jauh ini Arsenal Kan juara. satu ini. tabungan. Aha. Oke. Jadi 6 poin. Ya kan? Ya kan? Lawan siapa? Kan nggak tahu. Tabungannya lawan siapa? Tabungannya City. Heeh. Aduh, lupa lagi lawan siapa. Tapi intinya kan ya anggaplah itu 6 poin gitu. Terus kan ini Arsenal yang mana mental juaranya tuh belum kebentuk. Ini banyak loh. Tapi kan defense legenda-legenda. Arsenal musim ini udah lebih baik dari musim sebelumnya. Apa? Defense Arteta sudah menyelesaikan PR-nya dibanding musim-musim Ya lalu. gak ngaruh defense-nya ini. Lihat 2 pertandingan terakhir di final. Arsenal akhirnya dikalahkan. Lawan? 2 pertandingan lagi final lagi lawan Di City. Cup, ya. Ya, City di final Carabao, satu lagi di perempat final lawan Southampton. Southampton bro. Itulah makanya kita jangan terlalu percaya sama Arsenal. Itu. Jadi kalau City juara Liga urusan duniawi selesai satu ya. Selesai satu. Satu lagi. Sebenarnya gua kalau gue sih gue nggak ada inian apa-apa sama Arsenal ya. Gue nggak ada masalah apa-apa sama Arsenal. Gue juga pengen Arteta juara karena udah ini orang Arteta ini yang ngebawa Arsenal tuh dari nol lah ibarat kata. Ini tuh momentum terdekatnya Arsenal untuk juara. Momentum Kalau nggak juara terdekatnya itu karena City juga sebenarnya di Liga ini lagi nggak konsisten gitu. Tapi kalau ini nggak juara juga Arsenal, gue nggak ngerti lagi harus kayak gimana Arteta. Karena secara kedalaman tim pun mungkin sama ya karena City di paruh kedua udah mulai banyak beli pemain bagus gitu. Tapi kayaknya lebih bagus Arsenal yang dari awal musim udah banyak beli pemain-pemain bagus gitu kedalaman skuadnya. Terus mereka juga lebih konsisten musim ini. Tapi entah kenapa nih kayak jarak tuh kayak nggak jauh-jauh banget gitu kerasanya gue. Kalau menurut lu gimana nih? Apakah masih ada kesempatan sebenarnya buat City nyalip Arsenal? Harusnya lo optimis dong. Lo baju lo udah corak Arsenal banget. Ya kan ini Indonesia bos. Indonesia juga runner up mulu. Kayak perbakin ya lagunya. Indonesia juga sama runner up mulu. Menurut lu gimana nih? Kalau menurut gue dari 9 poin selisih dari Arsenal ke City, terus City masih punya surplus 1 pertandingan, menurut gue memang masih terbuka banget untuk City mendekat. Lebih ke Arsenalnya sih sekarang, tinggal gimana mereka nentuin nasib sendiri. 6 poin itu sebetulnya bukan apa ya, bukan sesuatu yang bisa bikin Arsenal harusnya nyaman gitu di atas klasemen, apalagi di beberapa match juga Arsenal kan tidak diduga-duga ternyata gagal menang, ternyata kalah gitu. Mas juga faktor mental para pemain Arsenal ini juga masih belum sepenuhnya teruji, walaupun memang sepanjang musim mereka lebih sering di atas. Apalagi belakangan beberapa pekan terakhir kan pas international break mereka satu squad tuh cedera semua. Maksud gua jadinya itu 11 pemain yang menarik diri dari timnas karena cedera, itu aja kan artinya kan jadi perhatian khusus lah buat Arsenal. Gimana squad utama mereka justru di persaingan gelar ini malah pada cedera. Gitu menurut gua. Kalau ditanya gimana menurut gua, ya 6 poin masih
bisa digapai lah. 9. Oh 9 poin. Oh iya. Udah 9 poin kalau City menang 6. Iya, kayak gue juga lu. Ya 9 poin ini walaupun dengan 7 laga sisa menurut gue masih ada peluang untuk terjadi plot twist ya. Gitu. Jadi belum sepenuhnya. Ya benar, gimana tinggal sekarang Arsenal menentukan nasib sendiri gitu, nggak tergantung sama hasil dari tim lain gitu. Lu bisa konsisten gak nih di 7 match terakhir? Iya, apalagi di 7 match terakhir ini ada beberapa pemain Arsenal yang gue data kemarin kalau nggak salah 11 sampai 12 pemain ya kan. Itu mangkir dari timnas, tapi kayaknya yang akan beneran cedera di liga itu kayaknya kalau nggak salah Saka sama yang baru lagi tuh di ini lawan Sporting absen tuh Saka sama siapa gitu gue lupa. Sama Gabriel kalau nggak salah apa sama siapa gue lupa. Saka pokoknya, tapi yang intinya itu pasti Saka absen, Odegaard pasti absen, sama Mikel Merino absen. Tapi sisanya ini kayaknya bisa main nih di Liga Champions besok juga kan. Iya. Intinya ya itulah. Apakah akan mempengaruhi Arsenal dalam perburuan juara soal cedera-cedera pemain ini mas sebenarnya? Atau sebenarnya karena Arsenal mainnya dark saat ya kan? Jadi ya nggak masalah pemain-pemain cedera. Sebenarnya kalau ngelihat Arsenal pemain cedera sih ya mau nggak mau suka nggak suka ya nggak ada pengaruhnya ya. Walaupun kalau ngelihat Arsenal sebenarnya mereka masih sangat bisa mengakali kondisi-kondisi itu. Berapa kali kan kayak Arsenal sempat nggak punya striker sama sekali, ya kan? Gabriel Jesus cedera panjang, kayak Harper cedera panjang. Gyökeres juga sempat cedera berapa match sampai akhirnya Mikel Merino jadi striker dan tetap nyetel gitu. Berapa pertandingan juga Bukayo Saka absen gara-gara cedera tetap bisa teratasi. Mereka punya Noni Madueke, punya pemain muda juga si Max Doman gitu, oke juga. Terus ya terutama vitalnya kan ketika quartet back-nya yang jadi pondasi utamanya Arsenal ini kan, ketika ada Jurgen Timber, terus dikiranya Calafiori atau Hincapi, terus di tengahnya Saliba sama Gabriel, itu ketika salah satu absen, kita berpikir bahwa ya Arsenal bakal habis nih ketika mereka absen. Tapi nyatanya enggak juga kan. Beberapa pemain Hincapi kan sama Calafiori cukup fleksibel untuk main di tengah atau di kiri gitu. Yes. Di kiri masih ada Luis Kelly juga, terus di tengah juga masih ada Mosquera. Di kanan juga ketika Timber absen Ben White udah bisa main jadi backup walaupun nggak impresif Timber, tapi Arsenal ya secara kedalaman skuad yang tadi sempat lo singgung yang sebenarnya levelnya tuh nggak timpang banget gitu kan. Ya kayak tadi gue sebut ketika Trossard absen masih ada Martinelli yang sebenarnya nggak timpang-timpang banget. Gyökeres sama Gabja sudah sembuh, Harper sudah sembuh, Noni Madueke bisa nutupin Bukayo Saka, di tengah Zubimendi sama Declan Rice ketika absen masih ada Norgard gitu kan. Ya beberapa pemain ini masih bisa untuk menjaga konsistensi performa Arsenal sebenarnya kan. Tinggal ya gimana kestabilan Arsenal setelah 2 kali kalah beruntun khususnya kan dari City di final Piala Liga, terus dari Soton gitu. 2 kekalahan itu juga sebenarnya kan pengaruh harusnya ke mentalitas Arsenal. Ditambah lagi mereka masih harus main di Liga Champions, sedangkan City udah nggak Liga Champions walaupun City masih di Piala FA gitu. Dan mereka masih ketemu kedua tim ini juga kan yang jadi bakal penentu lawan di Etihad kalau nggak salah. Iya itu sih. Iya kan tuh masih ada ketemu, masih ada masih harus ke Etihad, masih harus ke Selhurst Park lawan Crystal Palace. Tapi gue aneh aja gitu, maksud gue seberpengaruh itukah mental juara bagi sebuah tim gitu? Soalnya kan ada beberapa orang yang mungkin nggak memandang ya bahwa mental juara apa sih, mental juara itu kan cuman akal-akalan media doang gitu kan. Itu akal-akalan media, ini-iniannya media doang, mental juara gitu. Tapi ini terjadi beneran ke Arsenal gitu maksud gue. Ini tim beneran 3 tahun berapa tahun terakhir gagal juara terus. Apa emang tim ini gak punya mental juara? Apa sebenarnya apa sih yang salah menurut lu gimana Dik? Yang salah sebetulnya sistem yang belum sempurna di musim sebelumnya. Masa sih? Iya, karena kan sebenarnya kan iya. Kayak Liverpool segitu Arne Slot baru masuk langsung juara loh. Arsenal kayaknya udah
nggak masalah sistem-sistem yang nggak sempurna gak sih? Ya kalau kita lihat Arsenal dari segi defense aja lah, mereka sekarang udah dengan datangnya dengan musim baru, dengan pemain-pemain yang mereka punya sekarang ada konsisten di duet tengahnya, ada Saliba, terus juga ada Gabriel. Kita kan pernah bahas tuh di pertengahan musim sebetulnya salah satu faktor kenapa Arsenal sekarang bisa konsisten, ya mereka bisa reduksi jumlah kebobolan yang mereka dapat gitu. Itu sebetulnya hukumnya sederhana, kalau lu ngegolin walaupun lu cuma ngegolin 1 tapi lu nggak kebobolan, artinya kan lu bisa ngamain poin, atau nggak bisa bikin lawan ngegolin lebih banyak daripada lu. Menurut gua kalau ditanya dari segi mental kah apakah itu berpengaruh? Mental jelas berpengaruh, pasti berpengaruh. Kalau misalkan beberapa musim sebelumnya aja kita lihat mereka kepleset terus di atas, di mendekati week terakhir. Musim ini dengan pembuktian di beberapa match krusial, lini belakang mereka, lini defense mereka bisa konsisten, bisa mengatasi serangan-serangan dari lawannya gitu. Ya buktinya sekarang Arsenal ada di posisi pertama gitu. Cuman pembuktian mental masih harus kita lihat sampai akhir musim sebetulnya. Kalau lu bilang itu terjadi di musim sebelumnya, kan belum tentu juga musim ini terjadi. Kalau musim ini mereka bisa mempertahankan itu, gak usah pemain bola aja yang di lapangan, yang nonton aja kan lu kadang ngerasa ada, walaupun kita gak main nih, tapi ngerasa tertekan gitu kan. Ya gimana yang main gitu. Iya sih, bener sih, bener. Menurut lu Mas? Kalau gue ngelihatnya, kalau tadi lu narasi yang lu munculkan tuh mental juara ya. Gue nggak pernah percaya adanya mental juara Tuh gitu. Kan, bener kan? Kalau gue percaya, Gue percaya. Iya. Gue nggak percaya adanya mental juara terhadap sebuah tim. Kalau mentalitas pemain secara psikologis gue percaya gitu. Tapi kalau namanya mental juara itu adalah akumulasi dari mental setiap individu gitu. Itu yang dibentuk. Misalnya kita anggap pemain kaptennya Arsenal punya mentalitas tangguh untuk bermain di bawah tekanan gitu, bisa menyalurkan energi, semangat. Pada akhirnya mentalitas itu yang dikonversi menjadi spirit dan akhirnya hasil yang positif gitu. Jadi kalau dibilang Real Madrid di Liga Champions gitu, kenapa Real Madrid selalu beruntung akhirnya bisa juara-juara? Karena mereka punya mental juara, tradisi juara. Ya enggak gitu juga gitu. Pada akhirnya pengalaman itu bicara, tapi kalau mental juara itu nggak ada gitu. Mentalitas individu yang akhirnya dikonversi menjadi berbagai variabel gitu kan. Akumulasi tadi Mas, akumulasi tadi. Akumulasi itu yang akhirnya membentuk, gue udah biasa nih menghadapi tekanan level segini. Ya maksudnya itu yang dibilang mental juara itu Mas. Sampai akhirnya dianggap itu mental juara gitu. Padahal secara perasaannya mental juara itu ya nggak bisa dibuktikan gitu kan. Makanya ya kalau dibilang City lebih punya mental juara, Arsenal nggak punya mental juara karena juaranya udah lama banget gitu. Ya bukan saklek kayak gitu. Kita lihat dari setiap individunya, pelatihnya bagaimana gitu kan. Terus secara permainannya dan lain-lain. Pada akhirnya kan dilihatnya dari segi itu. Oke, kalau lu berarti ngelihatnya lebih ke individualnya si pelatih dan para pemainnya gitu, yang akhirnya jadi satu kesatuan yang menggambarkan sebuah klubnya gitu kan. Iya, kalau gua justru ya ada beberapa tim kayak ya Real Madrid, memang ketika lu masuk ke tim itu otomatis lu punya mental itu, si juaranya itu. Nah ya Arsenal nih, lu ketika lu ke Arsenal lu nggak punya tuh mental itu. Kalau gua ngelihat memandangnya, kalau gua kayak gitu. Lebih ke satu sosok yang bisa menyebarkan energi itu sih sebetulnya. Ketika lu Real Madrid mental juara, pemain-pemain Madrid yang baru datang, misalnya kayak pemain-pemain muda Vini bla 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 yang sebelumnya nggak punya pengalaman juara, terus lo anggap dia datang langsung punya mental juara karena semangat juara. Iya. Ya sebenarnya kan nggak gitu juga. Karena dia ngeliat dia merasa secure dengan mungkin senior yang udah duluan di situ. Ada dia nih menang nih tim gue. Iya. Lebih situ. Arsenal beberapa tahun belakangan memang di skuadnya kan belum ada pemain-pemain yang punya histori juara liga kan. Liga Gabriel Jesus. Iya. Berapa lagi? Berarti nggak bisa ditularkan kan? Havertz. Dia punya pengalaman juara secara psikologis, di alam bawah sadarnya dia tahu gimana cara mencapai juara. Tapi dia nggak bisa menularkan spirit itu, mentalitas itu ke pemain lain.
Karena ya mungkin banyak faktor lah, faktor kepemimpinan ya, leadershipnya dia atau faktor apalah komunikasinya dia gitu kan. Beda hal ketika lu datang ke Madrid, pemain-pemain muda kayak Vini, pemain ada Gullit, Jude Bellingham, ketika lu masih punya Luka Modric, lu masih punya Toni Kroos ketika itu dan pelatih lu masih Ancelotti, iya semuanya bisa ditularkan dengan mudah gitu kan. Semangat Vini yang tadinya anak cengeng doang tiba-tiba bisa punya semangat membara ya karena faktor-faktor itu. Nah Arsenal musim ini punya itu nggak Mas? Musim ini ya setelah 3 kali atau beberapa kegagalan sebelumnya. Setelah naik level dari peringkat 4 ke peringkat 2 nih. Iya lo tinggal juara doang lo. Gue ngeliat sih Arsenal ada nggak musim ini? kalau dari segi pemain-pemain yang bisa membawa Arsenal juara karena faktor pengalaman belum ada gitu, kayak misalnya kapten mereka siapa sih? Odegaard atau Bukayo Saka gitu, Declan Rice. Ya mereka kan pemain-pemain yang untuk punya gelar juara aja kan belum pernah mencicipi gitu euforianya, semangatnya. Conference League ya? Conference League. Untuk ya kita bicara juara Premier League karena ya makanya. Jadi kalau belum seangker itu vibes-nya tuh belum punya gitu. Oke. Liverpool baru tahun-tahun mau ada pemain macam Fernando Morientes, nggak juara juga. Iya. Ya, itu kan berarti kan artinya ya si walaupun nggak mutlak punya pengalaman yang pemain yang berpengalaman juara akhirnya nanti bisa juara nggak mutlak juga. Iya. Gitu. Ya itu berpengaruh sama leadershipnya tadi juga kan berarti kan dia bisa nularin mental itu atau enggak. Artinya buat Arsenal mental juara ini dan untuk Arsenal dan Arteta khususnya dibutuhkan, ya kan? Khususnya Arteta yang dia tuh percaya banget pemain muda kan dari awal dia ngelatih tuh dia nyingkirin Lacazette, terus ada Aubameyang, Ozil juga pada disingkirin tuh pemain-pemain senior ya, dan dia lebih milih pemain muda. Nah ini juga yang harus akhirnya dia hadapin lah. Gimana cara dia membentuk tim ini biar punya mental juara nih. Sedangkan dia sendiri juga kan ketika jadi pemain mungkin belum kan, nggak terlalu lah ya, bukan pemain yang terus meraih juara gitu, bukan pemain top tier ya. Iya. Tapi pas pelatih kan dia pernah ikut Guardiola, harusnya dia paham tuh caranya. Ini gue ngelihat ya, bahkan ketika musim lalu gue ngelihatnya Arsenal nggak apa-apa lah main bertahan gitu, yang penting mereka juara. Kalau nggak salah gue ngomong kayak gitu. Tapi mereka udah kayak gitu loh musim ini, udah bertahan udah lebih bagus gitu. Masih aja kecolongan gitu. Berarti kan nih udah mental nih. Iya, udah mental nih. Mentalitas gitu. Udah mental. Lu udah sekarang beberapa musim ke belakang dari awal Arteta ngelatih, kita ngelihat banget lah perjalanan Arteta ngebentuk tim ini dari yang awalnya main biasa aja, banyak kesalahan, blunder segala macam, terus akhirnya main bagus. Yang orang tuh pada seneng ngelihatnya, nontonnya Arsenal. 2 musim terakhir mereka main ya kayak gitu banyak kritiknya, ngandelin set piece apa segala macam, masih nggak juara juga. Ini berarti yang salah bukan sistem atau taktiknya lagi, udah mental. Kalau gue juga mikirnya kayak gitu. Nggak tahu lah. Tapi masalahnya anehnya adalah kita nggak ngebahas City loh akhirnya. Kayak kita lebih percaya banget City bisa nikung Arsenal gitu sebenarnya. Lebih percaya Arsenal nggak bisa jaga diri gitu. Iya gitu. Maksudnya City kan padahal di Liga juga kayak nggak sekonsisten itu ya sebenarnya. Walaupun ya di final menang lawan Arsenal, akhirnya menangnya juga dominan lagi gue ngeliat ya. Menang ya udah menang benar-benar menang gitu loh. Terus menang lawan Liverpool ya kemarin ya, siapa? Iya lawan City lawan Liverpool juga 4-0. Berarti kan lagi ada momentum kebangkitan kan sebenarnya. Kan aneh ya. Jadi titik balik setelah kalah dari Madrid, City lagi mencoba bangkit kayaknya kan. Fokus di FA Cup sama Liga, mau treble nih City nih. Fake treble treble Liga iya. Kalau Arsenal yang gagal. Ya Arsenal yang gagal treble. Tapi itu ya maksudnya anehnya City awal musim biasanya beberapa musim terakhir tuh City di awal musimnya mereka nyari ini ya tracknya lah. Arsenal itu langsung dapat misalkan. Tapi di akhir musim biasanya City yang dapat track, Arsenal ya justru yang kehilangan momentumnya. Itu yang gua aneh juga dari persaingan kan mereka berdua. Kita bahas masalah mentalitas kan berarti kan. Itu. Nah, kalau kata Rudy kan Arsenal tuh kayak gajah kan.
Ya itu Kalau juga. kata Evra, my brother itu. Evra tuh nonton Arsenal tuh always next season. Walaupun Arsenal Evra dukung Arsenal musim ini juga kan. Ngasih inian, nggak apa-apa udah Arsenal mau main kayak gimana yang penting mereka juara gitu kata Evra. Nggak apa-apa, nggak usah dikomen, kasihan gitu. Ya oke lah, selain persaingan juara, persaingan Liga Champions nih kayaknya menarik juga lah dibahas. Nggak Aston bisa. Villa, Chelsea, United. Lah Liverpool. Nah, iya, Gimana? Liverpool Gimana? Liverpool gimana? di tengah-tengah ini nggak Iya. dianggap. Liverpool gimana ini? Kayaknya kalau gua ngelihat memang Liverpool dan Chelsea ini jadi dua tim yang kayaknya mereka kehilangan konsistensi lah musim ini ya. Apalagi Chelsea ketika mereka akhirnya memutuskan untuk mengganti pelatih di tengah jalan masih belum menemukan cara mereka bermain. Sedangkan Liverpool dari awal musim sampai sekarang Masih aja. Masih Liverpool nggak ketemu. udah ketahuan tahu. Buntunya di mana? gimana? Cuman itu dia tetap aja dilakuin. Apa tuh? Apaan tuh? Enggak, maksudnya Liverpool sebetulnya karena banyak faktor ya, banyak yang bilang secara nggak langsung suka nggak suka harus diakuin beberapa pemain mereka tuh masih rada terpukul dengan kepergian Diego Jota. Menurut gue sih nggak terlalu bisa dijadiin alasan ya, nggak terlalu bisa dijadiin pembenaran gitu. Maksud gue tanpa mengurangi rasa hormat sama Diego Jota, menurut gue apa yang terjadi di atas lapangan justru yang lebih harus disorot gitu kan. Mereka juga kehilangan, ya akhirnya kan juga pada saat bersamaan jadinya mereka kehilangan 3 pemain yang musim lalu di lini depan ngegendong mereka lumayan gitu. Ada Luis Diaz sama Darwin Nunez dan Jota satu lagi. Ternyata kan baru terasa 3 pemain itu jadi kepingan yang melengkapi Mohamed Salah musim lalu. Sedangkan musim ini Mohamed Salah aja juga nggak perform. Pemain-pemain yang diharapkan untuk bisa ngisi di posisi itu juga nggak terlalu konsisten dari minggu ke minggunya. Cody Gakpo yang benar-benaran jadi anomali di lini serang Liverpool gitu, karena beberapa kali Gakpo nggak main justru Liverpool bisa menang golin banyak gitu. Lawan Frankfurt di Liga Champions, terus juga terakhir menang gol banyak lawan Besiktas. Liga Champions juga Florian Wirtz yang belum konsisten. Jadi menurut gue banyak faktor dan akumulasi hal-hal yang tactical masterclass-nya Slot justru jadi tactical disaster buat Liverpool musim ini. Itu lah ya, aneh juga ya. Maksudnya Arne Slot musim lalu full dengan peninggalannya Jurgen Klopp justru bisa meracik. Tapi menurut gua orang yang bilang Slot musim lalu juara karena skuad warisannya Klopp. Menurut gua rada kurang sependapat sama pendapat itu, karena musim terakhirnya Klopp nggak bisa juara sama Liverpool dengan skuad itu. Itu maksudnya dengan peninggalan dari warisan itu dia justru bisa ngebentuk tim itu lebih bagus dan bisa juara. Dia bisa memanfaatkan dan memaksimalkan tim-tim peninggalannya Klopp itu. Justru ketika dia dikasih pemain-pemain baru nih, pemain-pemain mahal, kenapa nggak bisa langsung perform? Karena gitu dia kan. mainin Gakpo terus. Itu dia masalahnya. Terlalu emosional Mas, terlalu emosional. Waktu juara Kan nggak maksudnya masih bisa dibagi lah Mas. Masih bisa dirotasi ya. Iya, Karena ada Luis Diaz, ada Jota, itu. ada Salahnya juga lagi Perform banget musim lalu. Musim ini sekarang bagus. Nggak ada alasan Slot untuk cadangin Gakpo ya. Iya, sebenarnya itu Mas. Iya, nggak ada alasan Slot untuk nggak cadangin Gakpo gitu. Dibalikin dulu. Tapi memang kalau gue sih agak aneh ya, maksudnya dengan menurunnya Salah itu beneran ngaruh se Liverpoolnya. Iya. Musim lalu tuh artinya memang berpengaruh itu Salah tuh, performnya Salah tuh sampai harusnya dia dapat Ballon d'Or juga tuh. Orang-orang kan maksudnya ya karena dia gagal Liga Champions. Iya, gagal di Liga Champions saja tuh akhirnya Salah nggak dapat Ballon d'Or. Coba perform jauh di Liga Champions tuh bisa juga tuh Salah, karena musim lalu anomali juga tuh Salah penampilannya. Gila banget tuh. Itu emang kedukung banget tuh Liverpool musim lalu sama Luis Diaz juga ya kan dan lain-lain. Tapi kan penggantinya juga kan padahal Hugo Ekitike, ada ya Isak cedera lah, ada Florian Wirtz. Ini nggak bisa dimaksud. Wirtz yang di Jerman justru masih jadi pemain top loh kalau iya gitu, maksudnya ya nggak dimaksimalin sama Arne Slot nih. Ya kan perannya sebagaimana mestinya si Wirtz di Leverkusen.
Ya itulah aneh. Ya Chelsea juga gak usah dibahas satu tim. Aneh juga semenjak juara CWC jadi makin turun. Gak menemukan konsistensi aja. Ya gue berharap Aston Villa justru sebetulnya seenggaknya musim ini bisa membayar kepercayaan publik Birmingham ya. Maksudnya beberapa musim belakangan Aston Villa kan konsisten nih di zona Eropa. Persaingan Eropa ya, musim ini atasnya masih ada MU. Menurut gua harusnya zona Eropa walaupun nggak dapet Liga Champions misalkan. Masih akan ada di Eropa lah Aston Villa ya, apalagi pelatihnya Emery ya kan, nanti kalau dapet WL juga juara tuh. Terakhir Mas soal apakah ini MU sama Aston Villa udah pasti mengunci zona UCL? Kalau ngeliat konsistensinya sebenarnya enggak ya. Sebenarnya zona UCL masih menarik di nanti sampai akhir musim. MU walaupun performanya lagi oke, tapi kan belum sestabil itu juga. Terus Aston Villa juga ya di beberapa pertandingan terakhir juga kelihatan banget permainannya emang kurang konsisten. Masih ada peluang sebenarnya beberapa tim di bawahnya, untuk Liverpool, untuk Chelsea, bahkan tim-tim kayak katakanlah Brentford atau Everton juga sebenarnya masih ada peluang gitu. Cuman ya tinggal kita lihat nanti sampai akhir musim gimana tim-tim ini bisa nggak mencari celah. Karena sebenarnya kalau gue berharap pribadi sih Aston Villa oke lah, mereka cukup layak untuk ke Eropa tadi kata Abdi. Tapi untuk ke Liga Champions sebenarnya gue nggak berekspektasi banget gitu. Apalagi kalau nggak cuma bicara musim ini ya, musim depan. Kalau ketika Aston Villa ke Liga Champions musim depan mereka mau ngapain sih gitu. Apakah ya mungkin masih bisa sama kayak Newcastle gitu. Newcastle tapi punya duit gitu untuk ketika mereka lolos ke tingkat yang lebih tinggi, mereka memperkuat tim, oke. Tapi apakah Aston Villa seserius itu untuk melihat Liga Champions musim depan gitu kan? Justru tim-tim kayak Chelsea atau MU atau ya siapa lagi Liverpool gitu yang mungkin lebih pandangan gue lebih bisa menjaga marwahnya Inggris di Liga Champions gitu. lebih ke sananya. Iya. Secara modal pengalaman juga cukup. Modal pengalaman dan iya. Buat IPL-nya kalau lu ngeliat ya berarti. Buat di perwakilan Premier League di Liga Champions Iya, itu buat IPL di Liga Champions. Karena Aston Villa nggak kayak Como ya Mas. Ya. Karena Como juga kalau misalkan tiba-tiba lolos Liga Champions mereka harus siapin duit, harus segala macam. Tapi Newcastle juga kan akhirnya di UCL berat juga kan mereka kan. Iya pasti itu. Iya. Bahkan berat juga kan. Iya makanya gue bilang gitu. Newcastle sebenarnya contoh nyata dari yang tadi gue sebutin. Walaupun Newcastle sebenarnya punya duit, tapi kan nggak spending segitu juga kan di. Terus berkaca dari Persiba Balikpapan merelakan slot Asia karena tahu nggak bakal bisa compete. Tapi ya kalau buat timnya mah sebenarnya banyak untungnya lah kalau mereka ke UCL. Untungnya kan. sih banyak. Untungnya lebih Tapi banyak. apakah bisa bicara banyak di Liga Champions ya Berarti tinggal targetnya aja mau dapat duitnya doang apa mau meninggalkan legacy. Gitu. Oke lah, itu dia. Kalau menurut kalian gimana persaingan di akhir musim buat di Premier League ini? Untuk juaranya kira-kira siapa dan siapa aja yang bisa mengamankan zona Liga Champions? Sampai jumpa di episode berikutnya.